Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masyarakat Sumbawa dan para sahabat sekalian yang kami hormati, kembali kami dari jajaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa akan menyampaikan update data penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumbawa sampai dengan hari ini, Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Dari data yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa yang telah kami rangkum dan kami olah, kami sampaikan data-data penanganan sebagai berikut. Pada hari ini, alhamdulillah, terkonfirmasi positif yang telah dinyatakan sembuh atau selesai dirawat berjumlah 787 orang atau 78%, di mana pada hari ini terjadi penambahan kesembuhan sebanyak 38 orang. Sedangkan kasus terkonfirmasi positif yang masih dirawat atau masih positif sampai dengan hari ini adalah sebanyak 166 orang atau 16,45%. Menurun hari ini sebanyak 33 orang. Namun demikian, kabar duka hari ini terjadi penambahan terkonfirmasi positif yang meninggal dunia, yaitu ada penambahan sebanyak 3 orang, sehingga total yang meninggal dunia dari terkonfirmasi positif adalah sebanyak 56 orang, atau dengan case fatality rate CFR adalah sebesar 5,55%. Dengan demikian, total terkonfirmasi positif sampai dengan laporan ini kami sampaikan adalah sebanyak 1.009 orang atau bertambah 8 orang dengan proporsi 6,22% dari seluruh total kasus COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Masyarakat Sumbawa dan para sahabat sekalian yang kami hormati, pelaku perjalanan tercatat sebanyak 10.687 orang atau 65,84%, di mana sampai dengan hari ini alhamdulillah tersisa 1 orang yang masih menjalani karantina. Sedangkan kasus kontak erat yaitu sebanyak 3.442 orang atau 21,21%, di mana sebanyak 138 orang
atau 4,01% sedang menjalani karantina. Untuk kasus suspek atau probable tercatat sebanyak 1.088 orang dan 28 orang diantaranya masih dirawat, dan tercatat pula sampai dengan hari ini sebanyak 6 orang meninggal dunia dari kasus suspek dan probable ini. Dengan demikian, sampai dikeluarkannya keterangan pers hari ini telah tercatat seluruh akumulasi kasus COVID-19 di Kabupaten Sumbawa sebanyak 16.231 kasus atau bertambah 16 kasus hari ini. Demikian update penanganan COVID-19 sampai dengan hari ini. Kami berharap tingkat kesembuhan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dapat terus kita tingkatkan bersama, serta kita pun dengan ikhtiar dan kebersamaan akan mampu menekan kasus kematian case fatality rate COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Para sahabat dan masyarakat Sumbawa sekalian yang kami hormati, pada hari ini pula dari 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa masih terdapat 6 wilayah yang terbebas dari terkonfirmasi positif, antara lain Kecamatan Arontulu, Kecamatan Labangka, Kecamatan Ropang, Kecamatan Batu Lentik, Kecamatan Lantung, dan Kecamatan Buir. Sedangkan 5 besar wilayah dengan kasus masih terkonfirmasi positif terbanyak, yaitu Kecamatan Sumbawa sebanyak 74 orang atau 44,58%, Kecamatan Interiwis sebanyak 23 orang atau 13,86%, Kecamatan Labuan Badas sebanyak 23 orang atau 13,86%. Selanjutnya Kecamatan Muibulu sebanyak 12 orang atau 7,23%, dan Kecamatan Utan sebanyak 7 orang atau 4,22%. Inilah gambaran sebaran terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Kami berharap dari jajaran Satgas Penanganan COVID-19, kondisi ini akan kembali menurun dan semakin menurun dengan pola pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seperti pemberlakuan WFH bagi aparatur maupun karyawan, pemberlakuan BDR bagi siswa-siswa, dan pembatasan kegiatan lainnya yang mengacu kepada Surat Edaran Bupati Sumbawa nomor 360/357/12/Tom/2020. Data yang terbaru adalah yang menjadi acuan kami dalam melaksanakan penanganan pencegahan, antara lain juga adalah dengan adanya Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 360/BPBD/BPNTB/1/2021 tentang pelaksanaan batasan kegiatan masyarakat dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Upaya pemerintah selama setahun lebih ini dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 antara lain dengan melaksanakan 3T, tracing, testing, dan treatment, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mereka yang melakukan isolasi atau karantina mandiri yang dibarengi dengan penyediaan jaminan kelangsungan hidup bagi seseorang dan keluarganya selama melaksanakan isolasi atau karantina mandiri. Kemudian juga penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di semua elemen masyarakat,
Dan yang terakhir yang merupakan satu kesatuan dari upaya ini adalah vaksinasi COVID-19. Vaksinasi adalah sebuah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh dengan tujuan di dalam tubuh terjadi proses yang menyebabkan seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajang dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tujuan dari vaksinasi adalah untuk mencegah seseorang agar tidak tertular penyakit tertentu atau mencegah keparahan penyakit apabila seseorang tertular penyakit. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi, vaksin bukanlah obat. Sekali lagi, vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dan tertular ataupun kemungkinan sakit yang berat. Selama belum ada obat yang definitif untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penularan penyakit coronavirus disease 19. Inilah beberapa hal yang terkait dengan vaksinasi yang perlu kita ketahui bersama, sehingga ketika jadwal pelaksanaan vaksinasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa nantinya, kita juga sudah siap dan mempersiapkan diri, karena vaksinasi ini adalah bagian penting dari upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Untuk itu, kami selalu menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar kita bersama-sama mendukung program vaksinasi COVID-19, karena keberhasilan penanganan coronavirus disease ini adalah merupakan keberhasilan kita bersama. Siap divaksin saat vaksin siap dan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu, atas nama Bupati Sumbawa selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumbawa, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti himbauan pemerintah dan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran yang sampai dengan hari ini bersama-sama terus melakukan upaya-upaya yang persuasif, edukatif, dan humanis serta preventif tentunya dalam rangka menangani COVID-19. Jajaran Dinas Kesehatan, TNI, Polri, rumah sakit, puskesmas, jajaran aparatur di kabupaten sampai ke tingkat desa, serta instansi lainnya yang terkait dengan penanganan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Mari kita terus perkuat kolaborasi dan kerjasama, sehingga insya Allah suatu saat COVID ini dapat hilang dari muka bumi, khususnya dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Untuk itu, selain yang sudah kami paparkan terdahulu, kami ingatkan untuk kita selalu meningkatkan imunitas tubuh dengan berolahraga, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan dengan gizi yang berimbang. Dan yang paling penting, kita selalu
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pandemi ini segera berakhir. Demikian keterangan pers hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.